Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Sulistiawati, dipanggil Ibu Sulis. Di sini Ibu akan mengajarkan pelajaran tahsin. Jadi, kita akan belajar tajwid, hukum nun sukun dan tanwin. Dan yang kita akan pelajari hari ini adalah izhar halqi dan iqlab. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu izhar halqi. Apa itu izhar? Menurut bahasa artinya terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah, pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengungan. Lalu, kenapa izhar halqi? Karena huruf-hurufnya berasal atau keluar dari halqi, yaitu tenggorokan. Dan bagaimanakah cara membaca izhar ini? Yang pertama, mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas sebagaimana makhraj atau sifat. Yang kedua, pengucapannya tidak disertai dengungan. Yang ketiga, hindari memantulkan nun sukun atau tanwin. Dan yang keempat, hindari menghentikan pengucapan sehingga terkesan memutuskan huruf sebelum dan setelahnya. Lalu, apa saja huruf-huruf izhar? Yaitu ada 6. Alif, ha, ain, ha, kha, ghain. Itu semua huruf izhar halqi. Lanjut ke contohnya. Ini cara baca yang betul sesuai hukum izhar, yaitu jelas. Yanhauna. Yanhauna. Kita perhatikan. Di situ ada nun sukun lalu bertemu dengan huruf izhar, yaitu huruf ha, maka dibaca jelas. Yanhauna. Contoh bacaan yang salah. Yanhauna. Salah, tidak boleh didengung, harus dibaca jelas. Yaitu seperti yanhauna. Selanjutnya contoh yang kedua. In hadza. In hadza. Kita harus membacanya dengan jelas dan tidak boleh dipantul seperti in hadza. Itu seperti itu tidak boleh. Dan tidak boleh juga disertai dengungan. Jadi harus jelas. In hadza. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu hukum iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya merubah sesuatu dari bentuknya. Sedangkan menurut istilah, iqlab adalah perubahan bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi disertai dengungan. Nah, bagaimanakah terjadi hukum iqlab tersebut? Yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba. Jadi huruf iqlab cuma satu, yaitu ba. Kemudian bagaimanakah cara membaca iqlab? Iqlab dibaca dengan cara yang pertama, merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Yang kedua, menggunakan pengucapan mim yang disamarkan selama 2 harokat. Lebih jelasnya kita lanjut ke contoh. Min ba'dihim. Min ba'dihim. Nah, ini dibaca dengan benar. Terdengar ada bunyi nun sukun berubah menjadi mim, tapi ada samarnya atau ada dengungnya. Jadi, kita baca bukan mim ba'dihim, tapi min ba'dihim. Ada samarnya dan dengungnya. Gimana caranya? Caranya ialah bibir kita jangan terlalu rapat. Jadi dikasih sedikit celah, terbuka sedikit saja.
min ba'dihim. Oke, selesai sudah pelajaran hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami materi kali ini dengan baik. Sekarang, tugas kalian menulis rangkuman di buku tulis kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.